Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, sebenarnya tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi ini kita sudah sering menjumpainya. Namun kita tidak sadar mana yang kontingensi, mana yang baris kolom, mana yang tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini untuk tabel baris kolom di sini hampir sama dengan tabel kontingensi, tetapi berbedanya hanya pada kategorinya saja. Ya, untuk tabel baris kolom di sini tabel yang digunakan untuk menyajikan data tunggal dan mengandung hanya satu kategori saja. Kita lihat di sini adalah data pekerjaan orang tua siswa. Nah, di sini untuk kategorinya di sini kan hanya nominal ini ada 4, 5, 7, 8, 11, 2, 3 ini kan kategorinya adalah tentang pekerjaan orang tua siswa ya, tentang banyaknya siswa yang mempunyai pekerjaan ini orang tuanya. Nah, itu kan hanya satu kategori saja. Beda halnya dengan tabel kontingensi, yaitu di sini tabel yang digunakan untuk menyajikan data tunggal dan mengandung lebih dari satu kategori. Maksudnya di sini jenis kelamin ya, di sini kan dibagi menjadi dua ya, pria dan wanita. Nah, ini untuk lebih mudahnya kita lihat datanya. Kalau datanya ini hanya gelondongan seperti ini, satu aja berarti tabel baris kolom. Tapi kalau datanya ini dibagi menjadi dua bagian atau lebih ya, di sini datanya adalah data yang pria dan data yang wanita, pasti itu adalah tabel kontingensi. Nah, misalkan bisa juga tabel kontingensi misalkan misalkan tabel data jumlah siswa di Kota Semarang. Berarti ini kan nanti ada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, bisa seperti itu. Yang penting di sini datanya dibagi menjadi dua bagian atau lebih, atau dua kategori atau lebih. Nah, sekarang tabel distribusi frekuensi di sini tabel yang digunakan untuk menyajikan data kelompok dan mengandung satu kategori saja. Contohnya ini. Ini adalah satu kategori karena kategorinya adalah nilai ulangan matematika misalkan. Nah, di sini kalau bentuknya seperti yang saya tunjukkan ini 51, 72, 85. Nah, ini namanya data tunggal. Nah, bentuk data tunggal ini harus kita ubah menjadi tabel data kelompok. Nah, data kelompok ini ya namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah yang pertama kita harus mencari nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi dari data tunggal ini. Nilai yang paling tinggi adalah 100. Oke, betul. Kemudian kita mencari jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, yang pertama tadi kita sudah dapat nilai paling atas. Sekarang kita lihat nilai paling bawah atau nilai paling kecil yaitu 51. Jadi jangkauannya adalah 100 dikurangi 51 yaitu 49. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan banyaknya kelas yaitu menggunakan aturan Sturges. Nah, di sini rumusnya adalah K itu banyaknya kelas 1 plus 3,3 kali log N. N-nya adalah banyaknya data. Nah, yang perlu diperhatikan adalah satunya ini tetap satu. Ya, ini adalah suatu rumus. Jadi yang berubah hanya n-nya saja. Jadi di sini tetap 1, berapapun n-nya di sini tetap 1, berapapun n-nya di sini tetap 3,3, tidak berganti, ya. Nah, sekarang untuk mencari ini, kita masukkan n-nya yaitu di sini ada 42. Jadi 1 plus 3,3 kali log 40. Nah, untuk mencarinya kita cari log 40 terlebih dahulu, yaitu 1,6, kemudian kita kalikan dulu dengan 3,3, diperoleh 5,28, kemudian 5,28 ditambah 1, yaitu 6,28. Nah, di sini sebenarnya kalau ini kita ikuti aturan pembulatan, itu kan harusnya menjadi 6. Ya, tetapi untuk tabel distribusi frekuensi ini disarankan pembulatan ke atas hingga menjadi 7. Karena nanti kalau tidak kita masukkan, kita bulatkan ke atas atau kita bulatkan ke bawah, ini nanti tidak bisa sampai angka 100-nya ya.
Kemudian di sini mencari panjang kelas. Mencari panjang kelas yaitu rumusnya adalah P sama dengan J per K. J itu tadi jangkauan, yaitu ini 49 dibagi 7. Nah, didapatkan 7. Misalkan nanti kok ada 7 koma, ya, disarankan pembulatannya ke atas juga. Nah, kemudian kita lihat, kita masukkan data tunggal ke dalam tabel. Berarti kita dari yang paling kecil 51, ya kan? 51 panjang kelasnya 7, berarti 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Oke, ini sebanyak 7 ya panjang kelasnya. Kemudian 58 sampai 64, 65 sampai 7. Nah, kita lanjutkan sampai ada 7 kelas. Nah, ini 7 kelas ini ya. Ini kan ya 7 kelas. Berarti kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini banyak kelasnya. Kemudian di sini adalah masing-masing panjang kelasnya. 51 sampai 57 ya 7. Nah, 58 sampai 64 itu panjang kelasnya juga 7. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya, misalkan 51 sampai 57 berarti ada 51. Kemudian 57, kemudian 57. Nah, lainnya nggak ada lagi toh. Nah, sekarang kita masukkan ketiga. Kemudian kita masukkan di sini semua, jumlahnya adalah 40. Baik, ini adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan aturan statistik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.